Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 1-8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, selamat pagi, berkah dalam, salam sehat. Renungan saya hari ini tanggal 2 Juli 2020 berjudul Sehat Jasmani dan Rohani. Saudari-saudara, kalau Anda disuruh memilih salah satu antara kaya dan sehat, pilih mana? Kalau Anda pilih sehat, berarti Anda cerdas. Kalau badannya sehat, mencari kekayaan itu mudah. Lebih-lebih pada musim COVID-19 ini kita semakin kuat menaruh perhatian kepada kesehatan. Kesehatan jasmani atau kesehatan rohani? Pilih mana? Ya dua-duanya cerdas. Tetapi apakah dengan memilih dua-duanya tidak berarti kita ini serakah? Pasti tidak. Sebab dalam bacaan Injil hari ini pun Tuhan Yesus tidak hanya memulihkan kesehatan jasmani, fisik orang lumpuh, tetapi justru juga utamanya adalah mengampuni dosa demi kesehatan rohani. Jadi dengan pengampunan dosa dan kesembuhan, Tuhan sendiri mengendaki kesehatan jasmani dan rohani. Saudari-saudara, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mengendaki kita memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Anda yakin ya? Yakin ya? Nah, tetapi heran saya, rumah sakit itu banyak dikunjungi orang, tetapi kamar pengakuan dosa kok sepi ya? Rumah sakit makin ramai, pengakuan dosa makin sepi. Mumet rak kowe. Aku ya mumet kok. Mungkin Tuhan ya bingung. Saudara-saudara, saya harus memuji dan berterima kasih kepada 1-2 saudara yang sebelum masuk rumah sakit, apalagi sudah tahu mau operasi, lebih dahulu melakukan pengakuan dosa. Bahkan ada saudara yang sekedar mau periksa saja, datang mengaku dosa
orang-orang ini yang bertindak sesuai dengan kebutuhannya, yaitu sehat jasmani dan rohani. Kesembuhan jasmani diupayakan, tetapi kesembuhan rohani diabaikan. Jangan gitu dong. Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani. Dan kita tahu bagaimana cara menjaga kesehatan rohani, utamanya melalui pengakuan dosa seperti yang terjadi di dalam Injil hari ini. Agar pengampunan dosa itu semakin efektif untuk kesembuhan rohani, ada beberapa syarat yang saya tawarkan. Pertama, hendaknya berdamai dengan diri sendiri, mengakui dengan jujur bahwa pernah, mungkin kerap melakukan dosa. Dengan diakukan beban-beban masa lampau, beban-beban emosi pada masa lampau atau memori-memori negatif yang tersimpan dalam ingatan kita itu dihapus, sehingga kita tidak menyimpan memori-memori negatif. Kalau memori negatif itu dibuat dalam bentuk video, kita menyimpan video-video yang bagus-bagus. Kedua, dalam doa kita mempersilahkan Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya untuk memberi pengampunan dosa dan dengan demikian memberikan kesembuhan. Sikapnya seperti seorang pasien yang percaya dan mempersilahkan dokter untuk mengambil tindakan kalau perlu melakukan operasi. Syarat ketiga, selalu mendengarkan suara hati. Dengan cara selalu mendengarkan suara hati, kita akan mampu untuk melakukan penelitian batin. Keempat, melalui suara hati itu kita melakukan penelitian batin, memeriksa diri sendiri, apakah saya sudah melakukan dosa atau tidak. Kelima, melakukan pengakuan dosa. Dan yang keenam, memberi silih atas kerusakan atau kerugian akibat perbuatan dosanya. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar kita memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Jika Anda menghendaki yang sama, besok lagi jangan cuma kunjungi rumah sakit, tetapi kunjungi juga kamar pengakuan dosa. Lebih-lebih mereka yang sedang sakit, pastikan Anda mengaku dosa sebelum menerima sakramen pengurapan orang sakit. Untuk mereka yang sehat, saya ingatkan sekali lagi, jaga kesehatan jasmani dan rohani. Sakramen pengurapan harus didahului dengan pengakuan dosa yang tulus, agar kesembuhan kita semakin lengkap. Istilahnya semakin holistis. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.